Hari ini saya akan menjelaskan tentang materi listrik dinamis khusus untuk kelas 9. Silakan kamu buka lagi LKS yang semester 1. Jadi jangan diapain dulu, itu masih dipakai untuk yang bab terakhir. Karena di ulangan kemarin itu saya sengaja tidak memasukkan bab terakhir karena bab terakhir itu memang tidak cukup waktunya. Nah, dan juga memang harus banyak latihan begitu. Nah, hari ini saya akan coba untuk menjelaskan secara umum mengenai listrik dinamis. Yang perlu ditekankan dalam listrik dinamis itu ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 tahap yang perlu kalian tahu di listrik dinamis. Mungkin satu lagi nanti ada di rangkaian kali ya, begitu. Yang pertama arus. Arus itu saya mengatakannya arus itu, kalau kita belajar tentang listrik, kalian harus tahu dulu konsepnya. Arus itu layaknya sebagai arus air. Jadi kalau kamu kalian berpikir seperti layaknya ada sebuah sungai, itu pasti ada alirannya. Nah, alirannya itu adalah arus, ya, seperti layaknya arus listrik itu seperti itu. Lalu di arus itu pasti kita tahu ya, yang namanya arus itu adalah lambangnya I. Lalu selain di arus itu pasti ada yang namanya, kalau yang namanya di sungai itu nanti ada yang namanya pintu air. Pintu air itulah yang disebut dengan hambatan atau ohm, ya. Begitu. Nah, kita kembali lagi ke arus. Kalau kamu buka di halaman 98, itu dijelaskan bahwasanya arus sama dengan I sama dengan Q per T, yang dimana I itu adalah arus, Q itu adalah muatan listriknya, dan T itu adalah waktu. Kenapa seperti itu? Karena pada dasarnya ketika ada arus itu dia membawa suatu muatan listrik. Kalau di sini arusnya ini penggambarannya itu adalah dia bawa air kan, gitu. Itu kalau misalnya di sungai. Lalu yang namanya ketika arus berjalan itu pasti ada waktu ketika dia berjalan. Nah, makanya itu ada T di situ. Oke, gitu ya. Makanya ketika cuman perbedaannya kalau air itu jalannya pelan ya. Nah, tapi kalau misalnya di listrik itu jalannya cepat. Seperti layaknya ketika kamu nyolokin sesuatu alat listrik ke stop kontak, itu pasti langsung akan nyala. Nah, itu kecepatan arus listriknya. Makanya hitungannya itu per detik, bukan per menit ataupun per jam. Nah, lalu ada ohm atau disebut dengan hambatan, atau analoginya itu seperti layaknya pintu air. Ohm itu contohnya itu banyak banget. Yang namanya ohm itu adalah tempat menerimanya atau tahanannya. Jadi contohnya ohm itu adalah lampu, ya, lampu itu adalah ohm. Terus laptop nih, ini terus chargeran dan lain-lain. Fungsi dari ohm itu sendiri adalah untuk menahan dari laju listriknya itu sendiri. Nah, terus kalau udah ditahan kemana? Nah, itu baru yang dipakai sama manusia. Itu fungsi dari ohm. Lalu apakah ohm itu hanya di situ saja fungsinya? Enggak juga. Ohm itu banyak macamnya. Contoh itu salah satu macamnya. Lalu nanti kalau misalnya kamu masuk jurusan tentang elektro, kamu nanti akan belajar yang namanya tahanan. Nanti kamu akan belajar kayak gitu. Ada yang namanya potensio, ada yang namanya, nanti kamu juga belajar tentang grafik equalizer dan lain-lain, yang dimana hukum Ohm sendiri mengatakan bahwasanya R sama dengan P per I, begitu.
yang dimana R itu adalah hambatan, V itu adalah beda potensial, dalam ini voltase, I nya itu adalah kuat arus. Nah, dari dua rumus ini yang perlu kalian tekankan, silahkan kalian bikin rumus segitiganya, yang dimana atasnya itu adalah Q, paling puncak, sebelah kirinya itu adalah I, sebelah kanannya itu adalah T. Jadi kalau misalnya Q nya ditutup, berarti Q sama dengan I kali T. Kalau I nya ditutup, berarti Q per T. Kalau T nya ditutup, berarti T sama dengan Q per I. Itu sederhananya kayak gitu. Itu untuk arus. Sedangkan kalau untuk ohm atau hambatan, yang V nya untuk diagram segitiganya, V nya di atas, bawahnya itu R, sebelah kanannya I. Jadi V sama dengan R kali I, R sama dengan V kali I sama dengan V kali R, V per R. Jadi gitu gampangnya. Lalu masuk ke hukum Kirchhoff. Oh ya, sebelum masuk ke hukum Kirchhoff, kalian mungkin kenal dengan, kalau misalnya kamu lihat di halaman 99, itu adalah hambatan kawat penghantar. Perbedaannya itu adalah gini, yang namanya penghantar seperti layaknya aliran sungai itu pasti ada jalurnya. Nah, kawat penghantar inilah yang disebut dengan jalurnya, gitu loh, yang menghantarkan si arus itu sampai dengan ketujuannya kemana, gitu loh. Oke ya, paham nih kayak gitu. Makanya di situ ada rho, di situ juga ada L. Perbedaannya di situ. Jadi kalau misalnya nanti ada kalau misalnya contoh nih halaman 100, sebuah kawat penghantar panjangnya 0,3 meter dengan luas menampang 1,5 mm kuadrat. Jika hambatan jenis kawat 1,72 kali 10 pangkat min 4 ohmmeter, hitung hambatan kawat penghantar tersebut. Ini udah jelas, yang ditanyakan adalah hambatan kawat penghantar, berarti bukan hambatan ya, tapi hambatan kawat penghantar. Kenapa disebut hambatan? Penghantar itu kan Pak, namanya juga jalur. Kenapa harus ada hambatan? Jelas. Contohnya, ketika di aliran sungai, pasti kan ada batu, pasti ada yang namanya tumbuhan di bawah air ya, ataupun ada sampah segala macam. Nah itu makanya ada yang disebut dengan hambatan kawat penghantar. Analoginya kayak gitu. Oke, gitu ya. Masuk ke hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff itu mengatakan cuma ada dua kok hukum Kirchhoff. I masuk sama dengan I keluar, yang dimana arus masuk sama dengan arus keluar. Intinya gini, kita ambil contoh nih yang gampang nih, yang gampang di halaman 102. Gini, kemarin ada yang sempat nge-WA saya, Pak, ini gimana cara ngitungnya? Gampang sebenarnya. Kita ambil dari patokannya, ya, Gini, jika, nah kita lihat halaman 102 itu ada contoh soal. Jika I1 sama dengan 2L3, gampang kan? I1 sama dengan 2I3, bukan L3 ya, 2I3, berarti itu tandanya 2 kali I3 berapa? 3 kali 2, 6 kan? Udah jelas. Berarti I1 nya itu 6. Oke, gampang ya. Nah, sekarang yang belum ada itu adalah I4 kan, gitu. Nah, terus gimana caranya? Lihat jalurnya. Gampangnya seperti itu. Lihat jalurnya. I4 itu nggak bisa dia ke I1. Kenapa dia nggak bisa ke I1? Karena pasti tabrakan dong. Dia bisanya ke I3 ataupun I2. Oke? Dia cuma itu doang yang dia bisa. Nah, terus gimana Pak? Sekarang kita gini, asalnya dari mana dulu? Asalnya dari I1 kan? Ya kan? Asalnya dari I1. Berarti masuk itu cuma dari I1 sama dari I4. Ya dong. Masuk cuma dari I1 sama dari I4. Sedangkan kita taunya
I1 nya itu 6. Sekarang kita lupakan dengan penyelesaian, kita pakai rumus logika aja. Sekarang gini, I keluarnya itu udah jelas semuanya nih, 3, I2 nya itu 3, I3 nya itu 3, I5 nya 3. Berarti kalau total berapa? 9 kan? Ya kan, 3 tambah 3 tambah 3, 9 kan. Sedangkan I1 nya itu udah 6. Berarti logikanya I4 nya berapa? 3 kan? Gampangnya gitu. Makanya langsung ke bagian I4 sama dengan 9 kurang 6, pasti 3A gitu. Jadi gampang. Hukum Kirchhoff itu yang paling gampang justru. Nah, yang terus ada juga hukum Kirchhoff 2 yang mengatakan bahwanya jumlah aljabar dari beda potensi elemen-elemen yang membentuk suatu rangkaian tertutup sama dengan 0. Nah, ini mungkin untuk sekarang kalian belum belajar, nanti mungkin akan saya berikan nanti kalau ada di tatap muka karena agak-agak ribet ini ya. Kita skip aja. Setelah kamu udah tahu arus, udah gitu ohm, udah gitu hukum Kirchhoff, kamu akan kenal yang namanya rangkaian hambatan listrik. Ada rangkaian seri, ada rangkaian paralel. Ingat ya. Yang dimana yang perlu kalian ingat, silahkan saya kasih tanda aja ya. Rumus yang harus kalian ingat, soalnya sering kebalik nih. Di halaman 103 yang akan biasanya itu ada, pokoknya adalah ini, RS atau rangkaian seri sama dengan R1 tambah R2 tambah R3 tambah R4 R5 R6 R7 sampai dengan Rn, tergantung R nya itu ada berapa, tergantung rangkaiannya itu ada berapa, begitu. Maksud dari itu semua adalah gini, kita lihat gambar tuh rangkaian hambatan listrik. Nah, kita lihat yang bagian B simbol rangkaian, itu judulnya. Maksud dengan R1 R2 tuh kayak gitu, ada R1 ada R2. Jadi Pak, kira-kira ada banyak kan nanti yang kayak gitu-gitunya. Iya, nanti kalau kalian lihat gambar itu yang kayak gitu ada banyak ya. Itulah yang disebut dengan R1, R2, R3, R4, R5, 6, tergantung ada berapa di situnya. Oke. Nah, kita bedain ini ya. Nah, halaman 103 RS dengan rangkaian paralel nih 104. Rangkaian paralel rumusnya 1 per RP sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3 ditambah 1 per R4 dan sampai dengan 1 per Rn gitu ya. Pak, tapi bisa langsung semuanya? Enggak, ngitungnya harus dua-dua gitu, bedanya di situ. Nah, terus Pak, kan ada 1 per RP. Maksud dari 1 per RP adalah nanti ketika kamu udah dapet hitungannya 1 per RP sama dengan, ini udah dihitung ya, 1 per RP misalnya sama dengan 6 per 36 misalnya kayak gitu. Nah, itu dibalik jadi RP per 1 sama dengan 36 per 6 sama dengan 6 kan gitu. Jadi RP sama dengan 6. Itu cara ngitungnya. Jadi cuma dibalik aja. Makanya jangan sampai jangan sampai terbalik bahaya. Bisa repot gitu ya. Itu untuk untuk rangkaian seri dan rangkaian paralel. Bedanya cuma di situ. Ya, bedanya cuma di situ. Ya. Bedanya cuma di situ. Yang lainnya gimana sama. Itu bedanya. Oke, lanjut ke GGL. GGL itu sering disebutnya garis-garis listrik. Ya. Yang dimana ini hanya terjadi pada hukum Ohm tertutup. Maksudnya dengan yang disebut dengan rangkaian tertutup itu adalah bukan rangkaian terbuka, simpelnya kayak gitu. Contoh dari rangkaian tertutup itu adalah yang dihantarkan langsung oleh listrik. Contohnya ya,
segala sesuatu yang ditutup jadi kabel, contohnya kayak gitu. Yang dimana rumusnya sama dengan V sama dengan E kurang I kali R. Itu rumus dasarnya ya. Kalau kita combine dari V sama dengan I kali R, maka nanti akhirnya akan jadi I sama dengan E per R ditambah R besar ditambah R kecil. Gitu. Itu rumusnya. Nah, itu rumusnya. Tapi kalau mau nyari GGL-nya sendiri, E sama dengan I dalam kurung R besar ditambah R kecil. Nah, berarti yang harus dihitung dulu yang mana? R besar ditambah R kecil. Itu dulu. Tambahin baru kali I. Gitu caranya. Ya, gampangnya seperti itu. Atau nih, bisa lihat di halaman 106. Itu kan I sama dengan E per R besar ditambah R kecil. Nah, itu tambahin dulu yang bawah, ya kan? Tetap pokoknya tambahin dulu. Ingat ya, penambahan baru pengurangan, udah pengurangan baru perkalian, udah perkalian baru yang terakhir pembagian. Tahapnya kayak gitu. Itu kalau nggak salah ada di sifat matematik kalau nggak salah gitu. Jadi kamu pakai yang fungsi kayak gitu. Masuk energi listrik. Energi listrik, rumus utamanya itu awalnya itu W sama dengan V kali I kali T. Cuman karena V sama dengan itu I kali R, maka rumusnya adalah W sama dengan I kali 2 kali I pangkat 2 kali R kali T, atau sering disebut dengan W sama dengan I rit. I kali R kali I kali T sama aja, makanya disebutnya I pangkat 2 kali R kali T. Atau W sama dengan V kuadrat per R kali T, itu sama aja. Sedangkan untuk dayanya, oke, kita ngomong daya lagi. Yang disebut dengan daya itu satuannya masih ingat? Satuannya itu adalah watt. Daya itu adalah kemampuan, patokannya itu. Daya itu adalah kemampuan si arus listrik itu sendiri, gitu ya. Nah, rumus daya sama P sama dengan V kali I. Jadi kalau dikombin jadi P sama dengan V kuadrat per R. Nah, jadi kalau ini rumusnya udah jelas kok ya. Nah, ini untuk cara yang ngitungnya ada di sini, contoh soalnya ada di 108. Nah, di 108 ini kita ngelihat berbagai sumber alat listrik. Ada yang primer, ada yang sekunder. Perbedaannya di mana? Ada yang kering, ada yang basah. Patokannya itu aja. Ya. Lalu ada yang energi matahari pakai panel surya di halaman 110. Ada energi air itu dengan cara generator, menggerakkan generator. Ada energi angin, sama ngegerakin generator. Bioenergi contohnya adalah biodiesel, bioetanol, biomasa, itu semuanya. Biogas itu juga masuk, itu ada di 111. Lalu transmisi energi listrik itu pembangkit listrik, itu yang dipakai kalau misalnya sudah ada listrik terbentuk ya, gitu. Oke, penggunaan listrik saya rasa ini mah tinggal dibaca aja. Oke, kalau misalnya ada pertanyaan nanti, silahkan kamu nanti bertanya ke pertanyaannya silahkan ditampung, lalu dikasih ke ke ketua kelas silahkan nampung, lalu nanti silahkan WA ke saya, ketua kelasnya ya, ingat ketua kelasnya saja, WA ke saya tentang pertanyaan-pertanyaan yang perlu kamu ketahui. Itu yang pertama. Lalu bagi yang remedial ya, yang remedial itu kan kalian suruh mengerjakan halaman 119 sampai dengan 122 ya. Nah, 122 sampai halaman sampai nomor 40 kan. Oke. Itu silahkan kamu foto, sekali lagi ya. Itu silahkan kamu foto. Udah kamu foto, kamu kasih ini ke ketua kelas.
jangan ke saya ya, kasih ke ketua kelas, nanti ketua kelasnya biar ngelis. Ingat, ketua kelas silahkan tulis nama lengkap ya, jadi nanti saya nggak bingung lagi, jadi nama panggilan ditaruh, jadinya saya bingung ya. Silahkan ditulis nama lengkapnya, kirim ke saya untuk listnya saja yang sudah mengerjakan. Ingat, yang membutuhkan nilai kurang dari 84 begitu. Oke, demikian dari saya Pragar FSK. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good luck.